Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwa kami merindukanmu, Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu. Mari dengan hati yang rindu di hadapan Tuhan. Oh, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Dan kami mau bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Kami segenap umat-Mu, Tuhan, kami datang dengan kerinduan. Jiwaku merindukanmu, ya Allahku. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Mari jemaat sendiri katakan, jiwaku, jiwaku merindukanmu, ya Allah.
sepertimu. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Kau telah memberkati sepanjang hari ini dengan begitu luar biasa, dan pada kesempatan malam hari ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu, dan saat ini Bapa kami mau mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa, buka setiap mata hati kami, urapi setiap kami, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang akan Kau sampaikan dapat diterima, dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dapat kami melakukan dalam setiap kehidupan kami dan dalam setiap pelayanan kami. Kami tahu Tuhan, firman-Mu akan menegur kami, akan mengingatkan kami untuk kami dapat lebih melekat kepadamu, kami dapat lebih mengenal Engkau lebih lagi, dan kami dapat lebih taat lagi kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, ya. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, akan kita sharing atau belajar bersama-sama dengan satu kebenaran firman Tuhan. Ya, kita baca di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai dengan 21. Saya akan bacakan untuk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarkannya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan mereka. 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. 20. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. 21. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu, kita semua sadar, selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak bisa terhindar dari yang namanya masalah. Ya, baik kita suka ataupun tidak, masalah itu akan datang menghampiri kita. Kita harus sadar, kita harus tahu, masalah itu tidak pernah kita undang. Tapi masalah itu satu ketika akan datang mendatangi kita tanpa bisa kita menolaknya. Ya, kenapa? Karena kita masih hidup, saudara. Jadi di saat kita masih hidup, masalah itu akan silih berganti datang kepada kita. Tapi satu hal
yang harus kita pahami, satu hal yang harus kita ingat, masalah boleh datang. Kalau kita bersama-sama dengan Yesus, maka kita akan cakap menanggung segala perkara ini. Amin, saudara. Yes. Di dalam Filipi, pasal yang keempat ayat 13 juga dikatakan, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, jadi kita menjadi orang Kristen tidak serta-merta semua masalah hilang. No, salah besar, saudara. Jadi sebagai orang Kristen kita sama dengan orang lain yang belum mengenal Tuhan. Ya, dia juga kena masalah, kita juga sama, kita juga kena masalah. Dengan perbedaannya, mereka tanpa pengharapan, kita punya pengharapan di dalam Yesus. Nah, saat itu murid-murid Yesus juga sedang mengalami masalah yang besar, masalah yang rumit, di mana dia harus menyediakan makan bagi 5.000 orang. Ini bukan jumlah yang sedikit, saudara. Ini jumlah yang begitu besar. Dan perlu kita ketahui, saat itu mereka berada di daerah pedesaan, daerah yang sunyi. Jadi bisa dipastikan, bisa diperkirakan bahwa untuk mencari makan dengan jumlah 5.000 orang itu pasti sangat-sangat mustahil bisa dilakukan. Nah, makanya ayat 15, murid-murid Yesus berkata, ya dia ingin menghindar dari masalah itu, dan dia mengatakan bahwa tempat ini sunyi. Dia berkata dengan gurunya seperti itu atau kepada Yesus. Dan hari ini sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, kalau kita mau merenung, kita mau memikirkan sejenak, ini salah satu bukti bahwa murid-murid Yesus itu memang sengaja mau menghindar dari masalah tersebut. Kita berpikir, dengan begitu masalah selesai. No. Walaupun mereka disuruh bubar, disuruh pulang, disuruh mencari makan di desa-desa, itu pun juga pasti kesulitan. Gak mungkin di daerah yang sunyi, di desa pedesaan itu bisa menyediakan makanan jumlah yang demikian besarnya, 5.000 orang. Itu sama juga lempar tanggung jawab, ya saudara ya. Jadi untuk itu, dari yang sudah kita baca dari perikop ini, mari kita belajar bersama-sama. Ada 3 hal. Bagaimana cara mengubah masalah ini menjadi berkat. Nah, kita belajar bersama-sama ada 3 hal untuk mengubah masalah ini menjadi berkat. Perlu kita sadari, perlu kita pahami bahwa di saat kita mengalami satu masalah yang bagi kita tidak mungkin bisa dipecahkan atau tidak mungkin ada jalan keluar, serasa ini buntu dan tidak ada jawaban sama sekali, maka jangan putus asa. Ya, masih ada harapan. Yaitu yang pertama, serahkanlah masalahmu kepada Yesus. Jadi yang pertama, serahkanlah masalahmu kepada Yesus. Nah, ketika murid-murid tidak menemukan jalan keluar, ya, ketika murid-murid memberi makan 5.000 orang, ya, perlu kita ketahui bersama di ayat terakhir dari perikop tersebut, ayat 21 dikatakan, yang dihitung itu cuma laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak. Sekarang kita bayangkan, seandainya itu dikalikan 2, berarti jumlah mereka keseluruhan berkisar antara 10.000 orang. Nah, saya yakin di kota kita saja akan terlalu sulit untuk mencarikan makanan dengan jumlah yang sedemikian besar dalam waktu yang singkat. Itu jelas ini tidak mungkin bisa terjadi. 10.000 itu bukan
Jumlah yang terjadi itu jumlah yang begitu banyak, begitu besar, saudara. Ya, jadi ini masalah yang bukan sepele, ini masalah yang berat, ini masalah yang besar. Tidak mungkin ini bisa diatasi oleh kekuatan manusia. Di kota aja kita meminta makanan dalam waktu dekat, dalam waktu singkat untuk menyediakan 10.000. Itu bukan perkara yang mudah. Apalagi waktu itu dia di desa, di tempat yang sunyi. Jadi pasti itu akan kesulitan luar biasa. Tetapi di saat kita menyerahkan segala sesuatu masalah kita kepada Yesus, maka yang terjadi semua tercukupi dan semua terkendali. Kenapa? Karena di ayat 18, Yesus sendiri tahu masalah yang terjadi atas murid-muridnya. Maka dia mengatakan, bawalah kemari kepadaku. Dahsyat, saudara. Ya, bawalah kemari kepadaku. Maka segala sesuatunya, kalau kita sudah serahkan kepada Yesus, maka semua akan indah pada waktunya. Amin, saudara. Ya. Di ayat 20, kita tahu semua. Ya. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan sisa roti sisa 12 batu. Dahsyat, luar biasa. Segala masalah atau suatu masalah yang begitu rumit, yang begitu luar biasa, yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, yang seolah-olah semua buntu, tidak ada jawaban dan lain sebagainya. Di saat itu kita menyerahkan semua masalah itu kepada Yesus, maka semuanya akan indah pada waktunya. Ya, semua apa yang kita harapkan itu akan terjadi, bahkan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Haleluya, puji Tuhan. Ini luar biasa. Yang pertama, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita kebingungan. Ya, di saat kita mempunyai masalah, seberat apapun masalahnya, kalau kita sudah tidak bisa mengatasinya, maka ada satu sosok, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang menawarkan diri untuk mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi dengan kata-kata, bawalah kemari. Ya, itu yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana caranya untuk mengubah masalah ini menjadi berkat. Yang kedua adalah mengucap syukur buat semua masalah. Ada di ayat 19b. Ya, mengucap syukur gampang lakukan di saat kita baik-baik saja, di saat kita mendapat berkat, di saat kita kelimpahan, di saat kita semuanya fine-fine saja. Itu mudah diucapkan. Untuk mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau sudah baik, Engkau sudah memberkati kami, luar biasa. Itu mudah, saudara. Tapi di saat kita menghadapi masalah yang begitu berat, yang begitu besar, bisakah kita mengucap syukur? Nah, kita belajar bersama-sama. Itu memang tidak mudah untuk kita ucapkan. Tapi Yesus sendiri mengatakan dengan sangat jelas di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, maksud dalam segala hal itu baik maupun buruk. Ya, kita harus tetap mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu atau bagi kita semua. Jadi Tuhan menginginkan mengucap syukur itu dalam segala hal. Memang tidak mudah. Tapi kalau kita mau berpikir, di saat kita menghadapi satu masalah ujian yang berat, kalau kita tidak mau mengucap syukur, tapi kita justru memilih bersungut-sungut, justru kita memilih ketakutan, justru kita memilih kekhawatiran, maka masalah itu bukannya selesai, tapi justru mendapat masalah baru. Ya, dan masalah justru semakin berat. Nah, makanya di sini Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena dengan mengucap syukur kita percaya penuh bahwa Tuhan pasti
turun tangan untuk menyelesaikan semua masalah kita. Amin, saudara. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 24 sampai 26 saya akan bacakan untuk saudara sekalian. 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan belenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita semua tahu, kita sadar, kita sering mendengarkan cerita tentang Paulus dan Silas ini. Nah, saat itu dia juga sedang tidak baik-baik saja. Dia sedang dalam masalah yang besar. Dia sedang masuk di dalam penjara. Ya, tetapi mereka memilih tidak mengeluh, melainkan mereka terus memuji-muji Tuhan karena mereka tahu pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Nah, kita semua tahu, ya, masalah ini terjadi kenapa? Karena Allah ingin mengajarkan setiap kita, ya, akan kekuasaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan, akan mujizat Tuhan yang diberikan pada kita di saat kita menghadapi masalah dan kita tidak malu, tapi kita justru mengucap syukur, menaikkan pujian, nyanyian seperti yang dilakukan Paulus dan Silas. Kita semua tahu, kita semua sadar bahwa mereka berdua ini diperintahkan untuk ditempatkan di penjara yang paling tengah, sehingga bisa dikatakan sulit untuk mereka bisa keluar dari penjara itu atau bebas dari penjara itu. Bukan cuma ditaruh di tengah, tapi kedua kaki mereka itu dipasung dengan kuat, dengan rantai, dengan pasung yang kuat, sehingga tidak memungkinkan dia bisa lolos. Dan selain itu dia dijaga oleh beberapa tentara yang begitu ketat. Tapi dengan mengucap syukur dan puji-pujian terus yang diangkat, dinaikkan untuk Tuhan, maka saat itu juga dikatakan di tengah malam terjadi gempa bumi yang dahsyat, sehingga menggoyahkan semua sendi-sendi dan membukakan semua belenggu. Ini kalau dipikir secara logika jelas tidak mungkin ini bisa terjadi. Tetapi jika Tuhan yang berkehendak, maka hal yang tidak mungkin ini menjadi mungkin. Ini bukan satu dua penjara yang terbuka. Di sini dijelaskan dengan sangat jelas, semua pintu penjara itu terbuka dan semuanya itu bebas, termasuk belenggu kedua kaki Paulus dan Silas, terlepas semuanya. Nah, ini menunjukkan bahwa seberat apapun masalah yang kita hadapi, bahkan kita berpikir tidak mungkin ada jalan keluar, maka kalau kita sudah mengucap syukur, menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan, maka tidak ada hal yang mungkin bagi Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita akan mengalami pertolongan, ya. Maka dari itu kita jangan pernah lari dari masalah. Cukup kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan dan kita mengucap syukur, mengangkat pujian bagi Tuhan. Maka Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan berkarya untuk menunjukkan kuasanya, untuk menunjukkan mujizatnya kepada kita, membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan disitulah kita akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan kita, ya, melihat pertolongannya, melihat mujizatnya yang diberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa merubah masalah itu menjadi berkat? Yang ketiga adalah sharingkan,
masalah itu kepada orang yang tepat. Ayat 19c. Nah, setiap kita itu membutuhkan orang lain karena kita makhluk sosial, saudara. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh yang namanya orang lain. Ya, Yesus pun juga sama. Yesus tidak bekerja sendirian saat itu untuk membagikan makanan itu kepada hampir 10.000 orang itu. Ya, kalau Yesus sendiri yang membagikan, mau berapa lama, mungkin sampai besok pagi nggak akan selesai. Ya, makanya dia minta bantuan daripada murid-murid mereka, ya, untuk membagikan kepada orang banyak itu. Nah, kita pun juga demikian. Di saat kita menghadapi satu masalah, ya, terkadang kita perlu untuk men-sharingkan masalah kita itu selain kepada Tuhan juga kepada teman-teman seiman kita. Ya, mungkin pendeta kita, gembala kita, orang-orang yang kita percayai, sehingga kita dapat didukung dalam doa dan kita dikuatkan dengan perkataan-perkataan yang membangun iman kita, sehingga kita akan menjadi kuat dan takut untuk menanggung semua masalah yang kita hadapi itu. Ya, seperti itu, saudara. Kita harus paham, kita harus mengerti. Jadi jangan pendam sendiri. Sharekan itu kepada Tuhan dan juga kepada teman-teman seiman kita. Ya, supaya apa, saudara? Supaya kita itu ringan beban kita, ya, dan kita dikuatkan, didoakan, membuat kita itu iman kita semakin bertumbuh, semakin besar, semakin kuat iman kita di dalam Tuhan. Ya, dan kita tinggal menunggu pertolongan itu datang dari Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya tekankan, saya tegaskan, saya ingatkan, jikalau kita sedang menghadapi satu masalah, apapun jenis masalah itu, jangan pernah melarikan diri dari masalah tersebut. Ya, kenapa? Karena kalau kita melarikan diri, tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah baru. Nah, kalau seperti itu, masalah bukan semakin ringan, tapi justru sebaliknya, masalah akan semakin berat. Ya, saudara. Nah, melainkan kita harus menyerahkan itu pada sang ahlinya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sendiri sudah membuka diri. Serahkanlah kepada. Ya, jadi sehingga kita dapat melihat jalan keluar yang sebelumnya tertutup oleh Tuhan bukakan. Buka lebar melalui. Ini yang luar biasa. Bersyukur kita punya Tuhan yang mau mengerti setiap masalah kita. Kita bersyukur punya Tuhan yang mau menolong setiap permasalahan kita. Dia tidak membiarkan diri kita itu kebingungan, ketakutan, khawatir dan lain sebagainya. Ya, maka Tuhan memberikan penawaran, serahkanlah kepada. Ya, kalau saya mengilustrasikan ini, tidak ada bedanya seperti hubungan orang tua dan anak. Ya, di saat anak itu mendapatkan masalah, orang tua itu cuma melihat anak kita itu bisa mengatasi masalah itu, menyelesaikan masalah itu atau tidak. Di saat anak kita bisa menyelesaikan masalah, puji Tuhan, Tuhan tidak perlu menolong, karena anak kita sudah cakap menangguhnya, sudah bisa keluar dari masalah tersebut tanpa pertolongannya. Tapi di saat anak kita menghadapi masalah yang berat dan dia tidak bisa atau tidak mampu mengatasi masalah tersebut, maka orang tua pasti menawarkan, ya, nah, oke, serahkan pada papa. Ya, kalau sudah seperti itu, maka papa yang akan mengerjakannya. Anak tinggal diam saja. Ini yang dahsyat
Ya, Tuhan kita itu seperti ayah kita. Kalau ayah kita di dunia aja bisa berpikir seperti itu, oh, Tuhan kita yang di surga pasti lebih daripada yang dikerjakan bapak-bapak yang ada di dunia ini. Setuju? Amin, saudara. Ya, saya tidak akan panjang melebarkan untuk sharing doa malam ini. Cuma satu hal yang akan saya berikan kepada saudara, sekedar pengingat di saat kita menghadapi masalah, di saat kita menghadapi musibah, apapun jenis masalah dan musibah itu, maka kita jangan pernah takut, kita jangan pernah khawatir, karena ada Tuhan kita yang begitu luar biasa, yang sanggup melewatkan, melepaskan kita dari setiap masalah yang ada itu. Nah, bersyukurlah, ya, sekali lagi bersyukurlah apabila kita mendapatkan masalah. Memang kita tidak suka, ya, siapapun dari kita, saya percaya tidak akan ada yang suka mendapatkan masalah. Kita maunya semua berjalan baik, semua berjalan mulus, tidak ada masalah sama sekali dalam hidup. Ya, tetapi pada kenyataannya masalah itu tidak kita undang, itu akan datang dengan sendirinya. Disadari ataupun tidak, suka ataupun tidak, masalah itu kadang menghampiri hidup kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan, di saat masalah itu mendatangi kita, sekali lagi, jangan pernah lari dari masalah. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi memperburuk masalah Anda, menambah masalah baru. Yang pertama satu masalah jadi dua, jadi tiga, dan selanjutnya. Nah, maka dari itu jangan pernah lari dari masalah. Kalau kita sudah tidak bisa mengatasi masalah tersebut, maka serahkanlah itu kepada Tuhan. Ya, kita tinggal menunggu, Nah, ini yang penting, yang harus kita pahami di saat kita menghadapi masalah. Nah, kita tahu di balik semuanya itu ada pengajaran yang kita dapatkan. Ada sesuatu yang kita dapatkan. Kita akan melihat Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang berkuasa, Tuhan kita yang mampu menolong, Tuhan kita yang mampu memberikan mujizat-mujizat kepada setiap kita. Hal yang tidak mungkin dibuatnya menjadi mungkin. Saudara kasih dalam Tuhan, ini luar biasa. Sehingga kita semakin hari di dalam mengiring Tuhan, iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin berkembang. Kenapa? Karena mendapat pengalaman-pengalaman baru dari setiap masalah-masalah yang kita tidak bisa selesaikan, dan Tuhan ambil alih untuk Tuhan menyelesaikan setiap masalah itu. Nah, itu yang membuat iman kita itu bertumbuh. Semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, sekali lagi, jangan pernah lari dari masalah. Justru disitulah Tuhan akan membuktikan, Tuhan akan mengajarkan pada setiap kita untuk lebih percaya, untuk lebih mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Maka dari itu, Tuhan selalu mengajarkan, di saat kita akan memulai usaha apapun, berdoa lebih dahulu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya, biarlah Tuhan ikut bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam usaha kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya percaya kalau itu semua kita lakukan, maka Tuhan akan buka jalan. Tuhan sanggup mengirimkan pembeli-pembeli, pelanggan-pelanggan untuk datang ke tempat kita, untuk membeli apa yang kita jual. Kalau kita pengusaha toko dan lain sebagainya, kebetulan saya seperti itu. Dan apapun kondisi Anda, kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mempermudah. Kita semua tahu, kita semua sadar, kalau kita sampai hari ini masih bisa bertahan, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi hanya satu, karena kemurahan Tuhan. Kita sadar saat ini situasi tidak begitu baik, perekonomian begitu hancur, banyak pengusaha-pengusaha besar berjatuhan, gulung tikar dan lain sebagainya.
Kalau kita yang kecil ini saja masih bisa bertahan, itu satu kemurahan daripada Tuhan. Untuk itu saudara kasih dalam Tuhan, jangan pernah meragukan Tuhan. Ya, percaya penuh kepada Tuhan. Dan di saat kita menghadapi setiap masalah, apapun masalah yang sedang kita hadapi, maka jangan pernah mundur, jangan pernah melarikan diri dari masalah. Hadapi bersama-sama Tuhan. Saya percaya kita akan menjadi pemenang, bukan hanya pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Ya, ini yang luar biasa. Jadi sekali lagi saya akan ingatkan kembali dengan tema kami pada pagi hari ini, yaitu bagaimana caranya mengubah masalah itu menjadi berkat. Yang pertama, yaitu serahkanlah masalahmu kepada Yesus. Yang kedua, mengucap syukurlah buat semua masalah yang ada itu. Karena memang Tuhan menginginkan itu, ya, untuk kita semua mengucap syukur di dalam segala hal. Ya, tidak pilih-pilih, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Tuhan kita, Allah kita, bagi kita semua. Ya, dan yang ketiga adalah sharingkan masalah ini supaya beban kita merasa lebih ringan lagi. Kenapa kita sharingkan kepada Tuhan? Kita sharingkan kepada teman-teman seiman kita yang kita percayai. Supaya apa, saudara? Paling tidak mereka bisa mendoakan kita, bisa memberikan motivasi-motivasi, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, yang itu bisa menguatkan iman kita untuk kita lebih kuat dalam menanggung segala perkara bersama Tuhan. Ya, saudara, jadi penting bagi setiap kita untuk kita jangan salah ambil keputusan. Ya, apapun masalah yang kita sedang hadapi akhir-akhir ini, baik itu sakit penyakit, baik itu ekonomi, baik itu masalah pekerjaan, dan apapun, serahkanlah pada Yesus. Karena hanya disitulah kita mendapatkan pertolongan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bahkan lebih dari apa yang kita harapkan. Ini yang luar biasa. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada setiap kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Berusaha menumbuh kembangkan iman kita, sehingga semakin hari kita semakin percaya kepada Tuhan, semakin hari kita semakin mengandalkan Tuhan, ya, mempercayakan setiap aspek kehidupan kita kepada Tuhan, maka semuanya akan kita lalui dengan baik, dan janji Tuhan akan indah pada waktunya. Amin. Saya akan akhiri ibadah doa malam pada kesempatan ini. Saya akan tutup dengan satu doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur Tuhan, Engkau telah memberkati, Engkau telah memberikan peringatan kepada kami, Engkau telah memimpin kami, Engkau telah mendidik kami, sehingga kami dapat memahami, kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki dalam setiap kami di saat kami menghadapi satu masalah. Kami tidak akan lari, tetapi kami justru melekat kepadamu, menyerahkan segala sesuatu masalah kami kepadamu. Maka kami siap untuk menerima setiap janji-Mu, yaitu pertolongan-Mu, mujizat-mujizat daripadamu, dan jalan yang tertutup Engkau bukakan selebar-lebarnya untuk kami dapat melaluinya. Untuk itu Bapa, beri kekuatan pada setiap kami anak-anak-Mu untuk dapat melakukannya. Kami percaya kuasa Kudus-Mu menopang, memberikan kekuatan pada setiap kami untuk kami mampu melakukan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami semakin hari semakin mengenal Engkau lebih lagi, kami semakin hari semakin mempercayai Engkau lebih lagi, dan semakin hari kami semakin mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami selalu menyenangkan hati-Mu dan
seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga semakin hari kami diubahkan, semakin hari kami semakin serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati dari setiap kami semua yang terlibat di dalam pelayanan. Engkau memberkati secara rohani dan secara jasmani, apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan, Engkau buat berhasil dalam nama-Mu Tuhan. Bahkan Engkau berjanji, Engkau akan buat kami bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, Engkau akan buat berhasil di dalam nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua ucapan syukur, doa, dan pengharapan kami hanya kami taruh di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Selamat malam. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.